Yang jadi Johnny Fontaine, karakter Johnny Fontaine itu kan juga kan ada scene waktu Godfather, I don't know what to do, terus you can act like a man, plak. Itu di luar skrip. Tapi kalau lo peka nonton lagi tentang film Godfather, semua shot, ada beberapa shot itu kaitannya sama Orange. Kalau kamu yang memang sekolah film, kamu yang memang ingin tertarik dengan dunia film, lo departemen apapun, itu studinya, final boss itu selalu Godfather gitu kan, Li. Kenapa kok di banyak scene itu lightingnya agak gelap? Dan itu disengaja. Karena a lot of times power tuh bergerak di under the shadows. Oh. Buat gua kuncinya Michael Corleone tuh emang mata. Matanya tuh acting sepanjang film. Itu tuh gue terkagum-kagum sama Michael Corleone tuh karena mata. Dari Michael Corleone awal film, terus transisinya Michael Corleone, semua perubahan transisi itu terlihat di mata. Namun gitu. Harus ada pakai sumpel pakai itu. Kita mau bahas apa? Kok jadi kalau lo yang disumpel lo yang ngomong gitu dong. Lo Aduh. Oke. Welcome back to ngebahas yang ngebekas. Nah, di sini ngebahas yang ngebekas itu kan kita tidak bicara tentang rating, tidak bicara tentang review, tidak ngebicara soal angka, data statistik, data kuantitatif, tapi kita bicara soal kualitatif. Ya, dan antara min dan mediannya juga nanti kita mau kayak statistik di dalam modus median. Modus. Tentunya kita akan bercerita, ngobrol, ngebahas yang ngebekas, yaitu film-film yang ngebekas, lagu-lagu yang ngebekas, serta buku-buku yang ngebekas. Nah, kalau kita bicara film, this is the final boss. Gue jadi terpikir sebetulnya ini kita ngebahas filmnya The Godfather ya. Tetapi tadi lagu itu juga sangat ngebekas sebetulnya. Iya kan? Yes. Iya kan? Ada Theme songnya pun juga oh, super. Bukunya. Oh, bukunya juga luar biasa. Jadi kita bahas 3 versi berarti. Jadi kalau kita bicara Godfather itu sebenarnya the final boss of the ngebahas yang ngebekas ya sebenarnya, apalagi filmnya diperankan dengan super brilian oleh The Lord. Oleh Lord Marlon Brando. You can act like a man. What's the matter with you? Is this how you turn down a Hollywood Pinocchio that cries like a woman? Luar biasa. Ngomongnya? Coba. Ya, ini Ramon. Itu kan disumpel pakai kapas kan? Pakai kapas. Disumpel pakai kapas. Ya, jadi memang agak susah. Dan memang sebenarnya gini ya, kita memulai dengan sumpel pakai kapas. Gitu. Tunggu dulu. Sorry kepotong. Lu suka film ini kenapa? Gue mulai dari situ dulu. Boleh gak? Oke. Pertama, gue tahu Godfather itu ketika kecil. Kakek gue sebenarnya memperkenalkan gue Godfather. Karena waktu gue kecil, gue lebaran ke rumah kakek gue ngelihat buku Mario Puzo. Gitu kan. Ketika kecil, terus kemudian abang gue dan bokap gue juga cerita tentang, oh ini Godfather gitu kan. Hingga akhirnya gue bertanya-tanya seperti apa. Dan ketika gue melihat awalnya sosok Don Vito itu seperti kakek gue gitu kan. I see. Nah dari situ gue belajar tentang Godfather ketika kecil. Di samping tentunya saat kecil gue mencoba menonton melalui video ya saat itu ya. Film Godfather. Dan tidak boleh melupakan James Bond dan Rambo. My favorite superhero ketika gue kecil adalah James Bond and John Rambo. Dan kakek Don Vito Corleone. Don Vito. Dan gue adalah Michael. Gitu. Oke. Kalau lu tahu ini gimana ceritanya?
Dari kakek lo juga sama. Oh, jangan-jangan berteman. Jangan-jangan berteman lagi. Di hidup gue yang dulu enggak. Gue terus terang gue nggak inget pertama kalinya kapan, tapi udah sangat lama. Jadi gue itu dulu untuk bisa nonton film ini kan nggak semudah itu gitu. Karena gue bukan lahir di tahun 70-an. Dan di tahun 80-an bahkan 90-an pertengahan 72 ya. 74 yang Godfather Part 2. Nah, jadi udah sangat sering dengar kayak bokap gue juga pernah bilang film ini, terus ya omongan. Iya, paman gue juga, sepupu gue juga, tapi gue nggak pernah lihat filmnya gitu. Kalau sekarang kan gampang banget, mau YouTube, mau streaming, sangat mudah mencari film-film lama. Dulu tuh kan lebih sulit gitu. Nah, jadi semakin penasaran gitu kan. Malah justru kalau kita bicara film yang terkait mafia, mobster gitu, gue justru lebih dulu nonton Goodfellas. Ini. Yang Scorsese. Ya, itu juga sangat perlu dibahas, tuh amazing gitu. My cars were registered to my wife. My social security cards and driver's licenses were phonies. I never voted. I never paid taxes. My birth certificate and my arrest sheet. That's all you'd ever have to know I was alive. See him here in the courtroom today? Yes. Could you please point him out for the Tapi itu justru gue nonton lebih dulu karena film itu kan tahun 90 kan. Ketika itu tayang kita merasakan momen-momen perayaannya. Bukan cuma itu, gue nggak ngerasain 90, gue masih umur 7 tahun gitu kan. Tetapi di pertengahan 90-an ketika dan terus mulai ada VCD, itu udah ada VCD-nya. Tapi Godfather tuh belum ada dulu. Nah, jadi untuk bisa akhirnya nonton film itu tuh kayaknya mungkin gue SMA mungkin ya. Akhirnya pertama kali nonton Godfather, meskipun tahu film itu sudah lebih lama dan tahu novelnya. Tapi gue waktu itu belum baca novelnya, tapi udah tahu gitu, belum baca. Nah, kemudian ketika gue nonton film ini pertama kali, ini film sangat-sangat komplit menurut gue. Dan kan gue setelah sekian waktu gue juga baca bukunya ya. Kan jarang menurut gue ada film yang dari buku dan gue sangat puas melihat filmnya setelah padahal gue tahu bukunya seperti apa. Kebanyakan itu kalau gue udah baca bukunya terus nonton filmnya, ada aja komentar gue gitu ya. Even kita waktu itu pernah bahas Da Vinci Code kan gitu kan. Gue baca bukunya kemudian nonton filmnya. Jadi ketika gue mau nonton filmnya, gue udah tidak expect, gue bilang waktu itu filmnya untuk sedetail bukunya. Gitu. Jadi gue nggak kecewa. Dan memang filmnya bagus menurut gue. Tapi ini menyamai ekspektasi gue akan bukunya dan itu jarang sekali ada film yang bisa seperti akhirnya itu. Film ini tuh layak ya kalau kita bilang seperti yang Scorsese melakukan gesture. This is an absolute cinema. Ya kan, karena bener yang kayak Ali sampaikan bahwa film ini tuh segala aspek layer by layernya tuh udah seperti seakan-akan sempurna semuanya gitu kan. Bahkan kan dalam ceritanya juga Francis Ford Coppola kesusahan untuk ngejual film ini ke produksi kan gitu kan. Ini film saking bahkan jarang-jarang kayak, atau mungkin tolong kasih tau gue kalau ada yang lain ya, tapi sejauh yang gue inget nih, satu-satunya film yang ada film tentang pembuatan film ini gitu. Itu ntar lagi ada Rocky. Ada tentang pembuatannya Rocky? Iya kan. I Play Rocky itu kan. Iya. Itu maksudnya The Offer ya, kita bicara miniseri. Iya. Tentang pembuatan film ini gitu. Jadi The Offer itu kan cerita tentang bahwa film ini sebelum berwujud eksekusi syuting itu banyak sekali ditolak-tolakin gitu. Memang Star Wars pun demikian gitu kan. Yes. Tapi ini jauh lebih dramatik sebenarnya cerita bagaimana The Godfather ini sampai ke media sinema gitu. Melalui beragam penolakan dan kayak menurut gue tuh kayak semesta tuh mendukung gitu loh. Sampai akhirnya yang main by the great Marlon Brando gitu kan. Terus kemudian semua pemain lini-lini lainnya tuh
Walaupun yang mainnya cuma 1 scene, 2 scene pun membekas gitu kan. Ya. Memainkannya dengan intensitas tinggi gitu. Dan memang scene stealer-nya ya gak lain dan gak bukan ya Michael gitu kan. Michael Corleone yang diperankan Al Pacino muda. Ya. Ini dia orangnya. Nah itu gila tatapan matanya. Oh, Wannabe. wannabe. Oh, Hmm. oh iya banyak ya. Itu gue cuma filosofi, nggak ada mukanya. Jadi memang that's why film ini tuh bener-bener yang kayak apa ya? Itu ngerasuk menurut kan sih lo gitu. Sampai bahkan gini, kalau kita that's why kayak tadi kita bilang, kita bicara Godfather. Godfather itu nggak hanya final boss dari semua film mafia, film bertemakan mobsters gitu. Tapi absolute cinema, bagaimana cara pembuatan, bagaimana produksi gitu. Karena terlebih di zaman sekian itu kan, zaman itu gitu. Terlebih tentang bagaimana berakting. Wah itu sampai ada studinya loh. Jadi ibaratnya gini, kalau kamu yang memang sekolah film, kamu yang memang ingin tertarik dengan dunia film, lo departemen apapun, itu studinya, final boss itu selalu Godfather gitu kan, Li. Sebelum kita bisa bahas what happened sebelum film, what happened during filming, Yes. what happened after filming. Itu The banyak effect, banget. the impact Iya. gitu kan. Dari bahkan sebelum film di akhirnya syuting seperti yang lo bilang tadi, ini banyak ditolak di mana-mana. Tadinya mereka nggak mau pakai Francis Ford Coppola, tetapi akhirnya diokekan karena punya kaitannya heritage sama Italia juga gitu kan. Kemudian Al Pacino yang tadi juga nggak mau, yang Francis Ford Coppola itu kan mati-matian membela Al Pacino. Yang Marlon Brando tadinya nggak mau, disuruh audisi, gitu kan. Tapi akhirnya Coppola pas lagi Marlon Brando datang ke rumahnya siapa gitu, ke rumahnya dia atau ke siapa gitu, tuh diam-diam ngerekam. Ini gerak-geriknya Studio, iya. Oke. Gestur. Jadi studionya nggak mau kalau Marlon Brando nggak mau audisi, mereka nggak mau. Akhirnya Coppola mikir gimana caranya agar bisa dapat tape, audisinya. Jadi pas lagi di rumahnya kalau nggak salah itu pas Marlon Brando lagi, jadi dia menjelaskan dia ingin karakternya seperti apa, karena dia ngambil gaya agak serak itu kan, ngambil dari Real Mob Frank Costello yang suaranya emang agak seperti itu, agak ada serak-seraknya gitu. Have you ever been known by any name other than Frank Costello, like Francesco Castiglia? Castillo was a family name. My mother's name was Severio. Nah itu direkam diam-diam, dan kemudian tuh dikirim ke studio gitu lah. Frank Costello kayak ini ya, Jack Nicholson di Departed. Frank Costello ya yang dia, jangan gue salah nama. Itu karena Frank Costello tuh di Departed ya. Jack Nicholson. Coba tapi ada Costello juga soalnya Big Mobster juga di tahun 30-an itu kalau. Nah, dia kan ketika dia berupaya untuk menjelaskan, menginterpretasi kepada si Francis Ford Coppola kan, momen itu kan, Marlon Brando diam-diam direkam, hingga akhirnya studio merasa bahwa that's it. Ya, dapat. Ini orangnya. Dan yang menarik lagi di periode itu ya, 1972 itu, Marlon Brando itu menuakan dirinya kan. Dan dia mulai agak turun pamornya juga. Pamornya juga agak turun. Karena dia itu dulu atau Last Tango in Paris? Kayak Last Tango in Paris tahun 60-an malah. Jadi Marlon Brando malah menuakan transformasi fisik ya. Iya. Last Tango. Di ubannya diiniin. Terus yang menarik adalah fenomena kapas. Iya. Kapas itu sangat melegenda. Tahunnya sama masa? Last Tango. Enggak, iya tahun 72 juga. Jadi ketika sosok Marlon Brando menggunakan kapas kan maksudnya kapas terus dia agak rahangnya, walaupun dia sendiri sebenarnya trivianya juga cukup kesusahan. Iya, memerankan dengan kayak gitu. Tapi justru malah artikulasi yang keluar itu malah memperkukuh karakter ini gitu guys. Hollywood big shot's gonna give you what you want. Too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Dan juga
Jadi di masa itu semakin banyak. Jadi rumornya tuh Marlon Brando dianggap terlalu diva oleh banyak studio sehingga sulit diajak kerja sama. Jadi banyak alasan mereka nggak kepengen dia. Tapi again Francis Ford Coppola yang memperjuangkan harus dia gitu. Akhirnya dapat. Kemudian Al Pacino juga gitu. Al Pacino waktu itu masih baru masih awal karir banget. Dan kemudian dia latar belakangnya teater kayak Robert De Niro. Pacino kan backgroundnya teater gitu. Dan filmnya tuh baru Panic in the Needle Park. Itu gue udah nonton juga tuh. Jadi itu salah satu film yang dipakai buat buat contoh gitu loh, menunjukkan kemampuan orang ini. Dan itu pun masih sampai udah syuting pun masih nggak percaya kan? Iya, masih ada kemungkinan diganti gitu. Iya. Karena pada saat itu memang Pacino ya boleh dibilang masih ranum-ranumnya gitu kan. Dan tapi justru Francis Ford Coppola melihat dari matanya Pacino itu saat memainkan Michael Corleone itu benar-benar menampilkan sisi fragile, tapi juga ada rage di balik matanya itu kan. Itu yang ngebuat Francis Ford Coppola yakin betul bahwa ini. Nicolò, tu mi capisci, no? Sei italiano come tuo padre? Tuo padre sta male. Michael, dan ternyata benar kan dampaknya sampai hari ini. Tapi ada juga trivia yang menarik terkait Robert De Niro sebenarnya kan. Robert De Niro kan juga dipanggil untuk film itu. Tapi Francis Ford Coppola-nya ngerasa bahwa ini orang bagus, tapi nggak di Godfather 1. Akhirnya benar-benar dikasih peran dan nggak main-main di Godfather 2 gitu kan. Sebagai Vito. Dapat Oscar lagi kan. Gitu. And the winner is Godfather Part 2. Francis Ford Coppola, Gray Fredrickson, and Fredricks. Itu satu hal lagi tadi, kenapa Pacino sangat diragukan, orangnya pendek. Yes. Dan Al Pacino gue dulu pernah ketemu nonton teater dia waktu di Broadway. Glenn Ross. Oh, oke. Gitu. Kalau di filmnya kan dia jadi Ricky Roma. Roma, kan nama karakternya kan. Nah, sama itu kan great kan, ada Kevin Spacey, ada Alec Baldwin, sama ada siapa yang jadi yang tua ya Allah. Glenn Ross itu. Oke. Terus lu nonton Jack Lemmon. Lu nonton dia Jack Lemmon. Nah, Glenn Ross. Dia memerankan perannya Jack Lemmon. Oke. Di yang teaternya gitu. Dan gue itu kayak nomor 2 dari panggung gitu. Mungkin ya kayaknya tinggi gue 165 lah kayaknya. Itu mungkin kayaknya segininya gue deh. Emang pendek banget men orangnya. Danny DeVito kali yang lo lihat. Tapi presence-nya. Oh ya? Lebih besar ya? Dua orang yang mengagetkan gue, orangnya pendek tapi presence-nya fill the room. Al Pacino sama itu Lenny Kravitz. Lenny Kravitz pendek orangnya. Oke. Tapi presence-nya gila, masuk ruangan tuh kayak beng gitu. Anyway. Nah, tadi lu bilang mata gitu. Buat gua kuncinya Michael Corleone itu emang mata. Itu matanya tuh acting sepanjang film. Itu tuh gue terkagum-kagum sama Michael Corleone tuh karena matanya. Dari Michael Corleone awal film, terus transisinya Michael Corleone, semua perubahan transisi itu terlihat di mata. What I want, what's most important to me, is that I have a guarantee. No more attempts on my father's life. What guarantees can I give you, Michael? Luar biasa Al Pacino tuh. Ini absolut cinema. Lu beberapa divisi apapun dalam dunia film. Sekarang kita bicara divisi keaktoran gitu ya. Ada beberapa kiblat dalam dunia keaktoran kan, ilmunya gitu kan. Ada yang berkiblat pada Eropa, berkiblat pada Jepang, Asia, Amerika. Misalkan Stanislavski, Meisner segala macam. Semua mengatakan bahwa contoh ideal adalah Al Pacino, Michael Corleone dalam film
Godfather gitu. Karena dialog bagi seorang aktor, dialog itu adalah kendaraan terakhir untuk menyampaikan apa yang ingin lo deliver gitu kan. Nah, kayak tadi lo bilang, sepanjang film transisi apapun, dialog matanya Al Pacino itu berdialog gitu. Ketika dia di Sicily, ketika dia ngeliat di pasar ya kan, sampai dengan kembali lagi ke Amerika, itu bener-bener kayak dia tuh kayak matanya tuh pembawa cerita loh. Yes, Matanya Al Pacino pembawa cerita gitu. Itu yang ngebuat kami itu merasa bahwa gila, Godfather ini bener-bener yang kayak sama kayak kita ngebahas beberapa film-film favorit kita ya, bahwa nggak kelar-kelar. Terus trivia yang menarik lagi terkait Al Pacino tadi, Li. Kakek neneknya Al Pacino dari sisi ibunya itu sebenarnya juga berimigrasi dari Sicily kan? Dari Sicily. Sebuah desa namanya Corleone. Dari situ. Dari kan? sebuah desa bernama Corleone di Sicily, Italia, menuju Amerika. Persis yang dilakukan oleh Don Vito Corleone yang diperankan oleh Marlon Brando gitu kan. Yang kayak tadi kita bilang, semua tuh kayak udah semestanya tuh udah otak-atiknya tuh matematikanya tuh di luar logika gitu kan. Sampai dia yang terpilih gitu kan. Gitu. Itu emang udah speaking about meant to be gitu kan. Meant to be, dan kayak di film ini kan juga beberapa konflik-konflik ya, kita bicara konflik-konfliknya juga nggak main-main, nggak kaleng-kaleng gitu. That's why sebenarnya kalau sekarang itu mulai banyak film-film yang bertemakan mob, bertemakan mafia. Dulu itu nggak ada yang berani gitu kan. Kalaupun ada, tetap standarnya itu patokannya adalah Godfather gitu kan. Kayak tadi lu bilang The Goodfellas, kemudian ada The Untouchables, kemudian ada Once Upon a Time in America gitu kan. Itu bener-bener Once Upon a Time Sergio Leone. Itu juga bener-bener kayak kita tidak mau menggantikan Godfather, tapi setidaknya kita berada kayak gue pernah baca di salah satu artikel, either si Brian De Palma ketika buat Untouchables, kemudian si Sergio Leone, itu rata-rata film-film mob itu mereka bilang kayak kita tidak mau menggantikan Godfather, tapi setidaknya kita berada di penilaian yang sama, dalam artian kayak top 3-nya, ibaratnya nomor 1 tetap Godfather, kami nomor 4 aja udah bangga. Brian De Palma kalau nggak salah pernah ngomong seperti itu gitu kan. Dan dia bukan, bahkan Untouchables itu kan sering di nomor sekian kan, nggak tanpa castnya, trio castnya yang De Niro sebagai Al Capone, Kevin Costner, dan Sean Connery, itu ada yang bilang ini mungkin film kelas B gitu kalau bukan gara-gara mereka gitu. Tapi Brian De Palma juga buat ini kan, Scarface. Dan Pacino Scarface juga. Pacino juga. Yang itu remake dari film Scarface tahun berapa? 40 apa? Tapi malah 50-an, tapi lain. Lebih jos. Iya, beda banget. Tapi kembali lagi tetap bahwa pada akhirnya semua film mafia itu setidaknya sosok mafia itu ya, sosok mob leaders ya gitu. Lu sampai hari ini visualnya itu Marlon Brando udah. Mungkin sih yang tadi gue bilang either Frank Costello atau siapa. Yang bahkan Marlon Brando terinspirasi oleh si Frank Costello. Orang udah nggak tahu lagi gitu. Penasaran bener gak dengan Frank Costello? Iya kan. Nomor 1 itu selalu Don Corleone gitu. Nomor 2 kalau kita bicara mob baru Al Capone. Ya. Tapi Don Corleone itu menjadi sosok yang menghantui. Menghantui bila mana kita menyebut kata atau kalimat sebuah film. Sorry, Frank Costello, bener. Bila kita menyebut istilah, kita menyebut film mafia, film gangster, lu ada sekian persen hadir cuy. Hadir itu Don Corleone itu gitu kan. Makanya menjadi sebuah standar dari sebuah film mafioso gitu. Apalagi bener-bener from Sicily, men. Makanya ketika kita nonton nanti, abis nonton Godfather 1, kalian nonton Godfather 2, apa ya istilahnya, nggak heran kenapa Don Vito seperti itu. Ya kan? Ketika mudanya aja diperankan dengan istimewa juga oleh si De Niro gitu. Even anak kecil, gue lupa nanti harus cari nama aktornya siapa ya.
yang memerankan Vito Corleone waktu kecil. Oh iya ya. Sebelum Robert De Niro itu juga bagus. Dan memang kalau lu ketika nonton itu, ketika sampai hari ini kita bicara Godfather, apa Li yang bekas di lo? Kalau lu kan kayak kalau gua kan tadi gue bilang kita bicara gangster apapun, film apapun, Don Corleone itu seakan-akan hadir menghantui gitu. Itu seperti kayak mau sesukses apapun Manchester United, mau pelatihnya siapapun, Alex Ferguson itu selalu menghantui stadion ini gitu kan. Berapa menit ini udah tape-nya? 20 menit. 22 menit. Ya, butuh 22 menit untuk akhirnya nama Manchester United tersebut. Mau bahas film, bahas buku, bahas lagu, tetap ada Manchester United. Lu tahu kan istilah apa? Tetaplah Manchester United tuh kok Manchester United tetaplah Godfather itu ya, kayak gue bilang menjadi sebuah standar gitu. Don Vito Alex Ferguson itu adalah Don Corleone. Lo tahu ada gambar yang sering menyajikan ada sebuah meja panjang, sebuah perjamuan yang isinya adalah para mobster. Ada Don Corleone, sebelahnya ada Al Capone, ada The Sopranos, ya. Terus kemudian ada mungkin kadang-kadang ada Joker atau mungkin ada Tommy Shelby gitu kan. Harusnya ada Ferguson gitu di salah satu orang yang makan di perjamuan itu gitu. Ferguson itu kalau yang bicara mafianya mungkin Eric Cantona lah. Eric Cantona bukan mafia. Dia itu sebenarnya revolution leader. Fidel Castro, nah itu Eric Cantona. Gitu. Tapi gini, ini emang filmnya kan identik sama mafia gitu ya. Tapi pada esensinya, menurut gue, film ini adalah film keluarga, bukan film untuk tonton keluarga, tapi ini family. Iya, jadi bedanya juga yang membedakan sama Goodfellas, sama Scarface, sama apa namanya tadi Untouchables, Casino. Goodfellas ada unsur keluarganya juga ya, ada. Cuman ini nih kalau kan ya ada peran keluarga dalam si karakter itu, tapi kalau ini nih film it's about that family gitu loh. Gak hanya that family sebenarnya. The film itself itu value-nya adalah family. Semuanya makanya film it's a family movie, bukan dalam arti untuk semua keluarga, bukan genre film ya. tapi value. Yeah. Bukan genre tapi value-nya family. Jadi ini nih it's a lot about family values, about family loyalty, kan soal loyalitas, soal semua. Fredo, I love you very much, but never ever go so Michael against family kan. Terus kayak si Don Corleone yang setiap mau menggali bisnis dia nanya bagaimana lu nge-treat keluarga lu, lawan-lawan bisnisnya kan, partner-partner bisnisnya juga ditanya seperti itu kan. Man who doesn't take care of his family can never be a real man gitu. Nah, iya kan. So mean. Dan kalau kita bicara quotes salah satu quotes yang memukau itu kan itu bahwa kata tadi lo bilang treat family gimana? Kalau nggak salah kata-kata persisnya a man who never take care of his family can never be a real man. Gitu. Terus kemudian who don't take care of his family gitu. Termasuk tetap utamanya film ini kan master quotes-nya kan I'm gonna give you an offer. You can't refuse gitu. And that's why makanya bahwa film ini value-nya family gitu. Dan konflik-konflik seputar keluarga yang ada di dalam keluarga inti itu. Terus bagaimana sebenarnya ada aspek bisnis sebenarnya kalau kita bicara Godfather. Bahwa ketika lo dengan partner bisnis lo, treat them as a family too. Gitu kan. Ketika lu menodai ada salah satu pemikiran yang mungkin tidak ada yang sedikit curang, berarti lu menodai keluarga lu juga. Ngerti kan? Maksudnya that's why Godfather ini memiliki banyak value tapi tetap fondasi utamanya adalah family gitu. Dan ada trivia menarik lagi Li sebenarnya tentang Godfather. Jeruk. Pernah tahu nggak trivia jeruk? Jeruk apa? Nah, ini spoiler sebenarnya. Tapi kalau lo peka nonton lagi tentang film Godfather, semua ada beberapa shot itu kaitannya sama orange, jeruk.
ada jeruk di scene-nya gitu ya. Ada jeruk di scene-nya. Kalau gue nyebut ini spoiler banget sampai spoiler ending juga gue sebut. Oke, jangan. Ya. Maksudnya kayak Betul. sejenius itu gitu loh. Francis Ford Coppola mencantumkan ada pesan-pesan simbolik gitu kan dari sebuah buah jeruk gitu. Jeruknya pun juga kayak tadi gue bilang bahwa jeruk itu kan identik dengan Italiano, identik dengan citrus gitu kan, Itali gitu, buongiorno gitu kan. Nah itu bener-bener gila ditampilkan each shot, setiap shot. Dan kalau lu menemukan jeruk di setiap satu shot itu, ada artinya. Dan di dalam filmnya pun juga, kalau another thing about this movie yang juga jadi, ya udah orang udah banyak tahu juga, banyaknya improvisasi. Betul, sangat. Terutama Marlon Brando semua by accident itu semua. Mulai dari scene awal kucing gitu kan. Kucing ya. Itu juga sebenarnya kan harus, itu bukan part of the script atau ada kucing masuk karena diambil sama Marlon Brando, tapi malah jadi ikonik. Jadi ikonik sampai sekarang kucing itu kan. You come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to do murder. Money. I ask you for job. Terus bahkan juga akhirnya ngerubah peradaban kucing. Maksudnya para kucing sesama kucing itu pun akhirnya membicarakan hal itu. Kasta kita naik men gitu kan. Gue turunannya kucing yang itu loh yang dipegang Marlon. Lu kucingnya siapa? Gue kucingnya Marlon Brando gitu. Lu cuma sekedar Garfield lu. Jadi beberapa quotes-nya, beberapa adegan-adegan ikonik di film ini itu mostly by accident. Nah, termasuk ini yang jadi Johnny Fontaine, karakter Johnny Fontaine itu kan juga kan ada scene waktu Godfather, I don't know what to do, terus you can act like a man, plak. Itu di luar skrip gitu. You can act like a man! What's the matter with you? Is this how you turn out a Hollywood Pinocchio that cries like a woman? What can I do? All improvised. Jadi itu kaget beneran dia gitu. Itu kaget beneran, ditabok beneran dan kaget beneran. Terus kalau quotes ya itu deh, yang paling populer tentunya I'm gonna give him an offer he can't refuse. Luca Brasi sleeps with the fishes. Ini apa? Going to the mattresses itu kan sampai dipakai di You've Got Mail, Tom Hanks dan Ryan. Ini apa Connolly apa? Leave the gun, take the cannoli. Dan itu udah improvisasi juga. Iya kan? Leave the gun. Dan adegan itu ikonik gitu. Iya. Leave the gun. Take the cannoli. Take the cannoli. Leave the gun. Take the cannoli. Kemudian dan cast-nya juga yang jangan lupa Diane Keaton juga sebagai Kay, itu juga luar biasa juga di situ. Diane Keaton sebagai Kay. Terus ada satu hal lagi yang menarik, yang sempat ada pembahasan kenapa kok di banyak scene itu lightingnya agak gelap dan itu disengaja. Oke. Jadi lu sering kali ngeliat adegan rumah. Bukannya, jadi ada banyak scene-nya itu jadi kayak shadowy gitu loh. Lightingnya tuh agak-agak shadowy gitu. Dan itu karena a lot of times power tuh bergerak di under the shadows. Itu power bergerak under the shadows. Itu jadi banyak banget simboliknya itu di film itu. Kayak banyak scene-scene-nya itu yang Clemenza. I'm unreliable people that aren't going to be carried away. I mean, we're not murderers, in spite of what this Undertaker says. Kayak seperti lightingnya tuh kayak pasti ada unsur shadowingnya. Kadang mukanya nggak semuanya kelihatan. Iya gitu. Hal-hal kayak gitu tuh. Lo ingat yang adegan kawinannya Michael? Atau trivianya nggak? Jadi itu kan ekstrasnya itu kan orang Italia semua tuh. Ini ya yang di Corleone itu kan. Waktu di desa itu orang Italia semua. Dan Michael itu tiba-tiba disuruh sama Francis Ford Coppola-nya untuk
lo salamin itu semuanya orang itu, gitu kan. Hah? I don't speak Italian gitu kan. Do it now, gitu kan. Sampai akhirnya dia nggak tahu harus ngomong apa, dia nggak tahu kalau ketika pernikahan tuh seperti apa di sana. Akhirnya dia nyapa, salaman, dan semua orang-orang figuran Italia itu ngejak ngomong dia, tapi dia sendiri juga nggak tahu harus ngomong apa. Akhirnya kekikukan itu malah menjadi raw sampai dia masuk mobil gitu kan. Dan banyak hal menurut gue kayak tadi lo bilang bahwa keterbatasan itu justru menghasilkan sesuatu, memicu lu untuk melejit menjadi sesuatu yang luar biasa. Keterbatasan dari awal film ini jadi belum ada, ketika proses penawaran pun terbatas, ya kan. Susunan komposisi pemain pun itu pun terjadi keterbatasan, dalam artian kendala itu selalu konflik, ada. Banyak isu lah. Sampai akhirnya ada. Dan yang menarik lagi, terbatas tadi, kayak gue bilang kalimat terbatas. Lo kalau merhatiin ya dari menit 1 sampai dengan ending, film ini berapa? 3 jam kalau nggak salah. Iya, kurang lebih 3 jam. Sebenarnya scene Marlon Brando itu terbatas. Iya, nggak sampai sejam. Kalau in total ya, iya. In total akumulasi scene Marlon Brando tidak sampai sejam. Tapi bahkan di tengah-tengah itu bahwa dia tidak hadir gitu loh, tidak in frame gitu kan, dalam kita nggak berani nyebut karena suatu kejadian dia tidak ada di tengah-tengah film itu gitu. Tapi lu berasa kayak orang ini menghantui, ya kan? Iya. Padahal dalam rumah itu, dalam sebuah pertemuan di restoran, tidak menyebut kalimat Don Corleone kenapa, tidak ada sugesti karakter buildingnya menyebut, iya Don Vito itu mungkin, bahkan tidak disebut kalimat itu. Tapi siapapun yang sedang beradegan, baik itu di rumah, baik itu si Michael itu sedang ke Sicily gitu kan. Lu kayak seakan-akan nafasnya Marlon Brando, Don Vito Corleone itu kayak masuk ke rumah lu gitu kan. Kayak lu lagi nonton tuh kayak, men, orang ini kayak ada di sebelah lu, lagi jagain gitu loh. Kayak, lo nonton film ini ya? Ngerti kan lo? Paham kan? Padahal presence-nya si Don Vito itu gak ada gitu kan. Di beberapa part film ini tuh dia lagi gak ada gitu. Pokoknya kita gak menyebut kenapa, pokoknya dia lagi gak ada. Tapi lu kayak, gila, film ini isinya wajahnya Don Vito semua ya, ketika jejaknya di mana-mana gitu. Jejaknya di mana-mana, makanya sampai akhirnya dia memenangkan Oscar gitu kan. Walaupun ketika menerima Oscar pun juga melakukan hal protes yang terkait ini cukup famous ya. Terkait cukup Native American kan. Terkait keberpihakan Marlon Brando terhadap hak masyarakat adat gitu. Jadi memang setiap hembusan tarikan, kan tadi kalau tadi Michael Corleone itu matanya kan. Nah ini tuh setiap hembusannya Don Corleone itu kayak berasa sampai ke rumah lu. Ngerti kan lu maksud gua kan? Bahkan mungkin nih kita lagi ngobrol gini nih, kita bicara tentang Godfather ya. Gue tuh kayak berasa ini Jim Carrey mukanya berubah jadi Marlon Brando, men. Kayak lo lagi ngomongin gue. Iya kan, kayak di mana-mana, anjir. Kayak lu masuk stadion Old Trafford, Alex Ferguson ada di mana-mana gitu kan. Of course. Luar biasa. Dan ini film tentang family. Film ya bisnis, ada mafia, film tentang bisnis juga tentunya kan. It's about business. Tetapi sepanjang film literally duit gitu ya. Uang itu hanya cuma terlihat satu kali. Ingat nggak lo di mana? Iya ya. Tahu nggak di scene apa lo? Ada uang yang terlihat di film itu. Iya, ini kan bicara tentang keuntungan, tentang bisnis. Iya ya. But you don't see money dalam selama 3 jam itu kecuali di satu scene doang. Tahu nggak scene apa? Waktu masih awal film di pesta perkawinan itu, si Sonny James Caan ada FBI yang datang, terus ada yang bawa kamera, akhirnya kamera diambil sama dia, terus dicain, dan itu juga improvisasi juga. Oke. Habis itu udah, nih ganti duitnya nih, tuh, dilempar duitnya. That's the only money yang terlihat di film itu. God damn FBI don't respect nothing. Come here.
Gak ada koper yang dibuka. Ada sama sekali. Oke. Gak ada. That's the only money yang terlihat sepanjang film. Dan kerennya lagi adalah mereka tidak menyebut kata mafia or Cosa Nostra. Nggak ada. Padahal sementara semua film-film bertemakan mafia, gangster itu menyebut. Part kedua baru disebut. Part kedua ya, gitu kan. Waktu di hearing gitu kan. Ya, baru disebut. Makanya kita bisa bilang bahwa sah rasanya bila kita bicara Godfather, this is an absolute cinema. This is the final boss. Bila kita bercerita tentang film. Walaupun secara statistik, the final boss itu sebenarnya Ben Hur. Kalau di Hollywood. Ya kan memenangkan berapa awards di Academy Awards gitu kan. Sapu bersih. Tapi tetap. Ada lagi yang sapu bersih. Tapi lu belum nonton. Return of the King. Oh, oke. Return of the King. MU ya kan. Itu pasti akan buat tonton Return of the King. Jadi sah rasanya kalau kita bicara Godfather itu rasanya menghantui. Dia akan terus menghantui dimanapun kamu berada bicara film apapun. This is a movie ya. Sebelum kita close nih, gue pengen one last thing menurut gue ini yang kayak mungkin summary akhir gue di film ini adalah sebenarnya kalau perhatiin film ini tuh bukan soal about getting more power, meskipun kan begitu ya kayak gitu cara mafia mobster kan it's all about power. Ya power kan, tapi message utama yang gue dapat paling nggak itu bukan soal gaining more power, tapi is the price you have to pay. Oke. Harga yang lu bayar gitu ya, pengorbanan yang harus dilakukan untuk gaining more power itu. Karena di situ semua konfliknya tuh berasal dari situ gitu kan. About gaining more power gitu. Atau mempertahankan power juga gitu. So itu menurut gue tuh message utama di sini tuh yang sangat-sangat powerful tuh. Nah, gue juga pengen tahu dari teman-teman semua karena nih kayaknya gue yakin sih lebih banyak yang nonton episode ini yang udah nonton Godfather ketimbang yang belum nonton, walaupun kita sebisa mungkin nggak pakai spoiler ya. Sebisa mungkin. Itu yang susah di walaupun nggak gampang. Dari tadi kita ngomong itu kayak gue pengen nyebut adegan ini. Iya. Mungkin kalau film-film yang kita bahas sebelum-sebelumnya, kita masih bisa nyebut misalkan kita bicara film apa yang kemarin kita bahas, misalkan Forrest Gump. Kita bicara tentang bagaimana Forrest Gump itu berlari. Kita bisa nyebut gitu kan. Tapi kalau lo menyebut sebuah scene apa, itu berdampak cuy. Kayak gue ngomong kartun begini. Nah, yang nonton mungkin tahu maksudnya apa. Tapi kalau gue ceritakan, makanya gue cuman berani ngomong salah satu adegan adalah adegan pernikahan. Gue nggak berani ngomong kenapa Don Vito nggak ini. Karena setiap sequence-nya, setiap babak dalam film ini kan ada act 1, act 2, act 3 gitu kan. Itu, waduh, kalau disebut sama juga kayak kita spoiler gitu kan. That's why kembali lagi kita bilang The Godfather adalah sebuah masterpiece, sebuah mahakarya dari Francis Ford Coppola, satu kesatuan utuh. Salute to the great Marlon Brando, the great Al Pacino, James Caan, Diane Keaton dan lain-lain sebagainya. Robert Duvall, semuanya bermain brilliant. Yang jadi Fredo ya, kalau gue lupa. Semua bermain itu dengan aktor luar biasa itu. Dengan intensitas dan tentunya di setiap pengadeganan has a hidden message yang pastinya kalau kita pelajarin itu benar-benar very kompleks dan sampai hari ini kita juga akan terus menggali Godfather seperti apa gitu. Terakhir Li, gue mau tanya sama lu Li. Seorang John Cazale. Seorang Don Vito Corleone. Mana yang lebih jenius? Oke. Don Vito Corleone head to head nih. Head nih. Gue menebak arah lo antara. Enggak. Bukan Alex Ferguson kok. Bukan. Antara Marlon Brando atau Robert De Niro. Bukan. Al Capone maksudnya. Bukan, maksudnya kan sama-sama memerankan Vito. Yes. Kan mereka berdua sama-sama memerankan sosok Don Vito Corleone. Menurut lu mana yang
terserah mau lo bilang paling enak, paling bagus atau paling apa. Gue nggak mau jawab karena begini, beda. Bukan nggak mau jawab, gue jawab tapi jawabannya begini. Gue nggak mau jawab dalam arti bagusan A atau B, gak. Karena menurut gue lain gitu. Kalau yang lebih ikonik Marlon Brando, of course. Kalau yang lebih ikonik lebih semua itu udah Marlon Brando lagi. Tapi Robert De Niro punya keunikannya tersendiri dia memerankan yang Vito Corleone itu menurut gue yang juga ikonik juga, walaupun tidak semasif keikonikannya, kelegendarisannya Marlon Brando, Marlon Brando gitu loh. Tapi Robert De Niro itu amazing, makanya dia pun juga menang Oscar juga, tapi luar biasa itu. Terakhir pertanyaan sebelum kita tutup. Gue sama kayak lo bilang, ikonik si Marlon Brando. Lu nggak jawab juga, lu nanya gue tapi lu juga nggak menjawab. Tapi kalau si Robert De Niro itu the way. Iya. Lebih kepada kita bisa ngeliat istimewanya Marlon Brando sebagai Don Vito. Dia bisa menjadi istimewa karena apa yang telah dilakukan. Iya, that's a good point. Oleh Robert De Niro. Iya, dia harus ngikut. Jadi Marlon Brando dong. Enggak, maksud gue Marlon Brando memainkannya, maksudnya Don Vito versi Marlon Brando bisa istimewa karena apa yang sudah dibangun oleh, menjadi semakin istimewa karena apa yang sudah dibangun oleh De Niro ketika memerankan. Balik dong. Bukan. Belum selesai. Ketika memerankan Corleone muda. Oke. Dan menariknya, Robert De Niro ketika memerankan itu tahun 74, dia menyerap dari Marlon Brando. Jadi benar-benar saling mengisi dua-duanya. Terakhir, sebelum kita menutup di Ngebahas yang Ngebekas, selain You Know What You Have to Do, ya. Pantaskah bila mana si Don Vito Corleone memimpin sebuah meja perjamuan yang isinya para The Mobsters dan Alex Ferguson? Itu gue tambahin, gue sekarang udah mulai ngikut kayak lo nih. Bahaya. Menurut lo pantaskah dia memimpin the League of the Mobs? Iya. Oke. Berarti jawabannya Ali pantas. Karena menurut gua dia juga pantas, tapi pada akhirnya dia sebuah tirani yang dipimpin oleh Don Vito Corleone pada akhirnya akan dikalahkan oleh seseorang yang bernama Maximus Decimus Meridius. Ya lo itu kan bermoral, ini mobster kagak bukan nggak bermoral sih, cuma crime lah gitu, crime organization. Thank you semuanya. Thank you. Gue Ali. Nanti kalau bicara part 2 emang sengaja gak kita bahas. Mungkin lain waktu. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap nonton terus Ngebahas yang Ngebekas. Thank you. Assalamualaikum.